Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 8 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan terkait materi konsep multitrading. Untuk itu, sebelum melangkah pada pemaparan materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 6 orang, yaitu sebagai ketua ada Syamsuddin Alipaji Talauhuh dan anggotanya terdiri dari Rustandi Muslim, Muhammad Ruswandi Galela, Rustanti Salam, dan saya Nurliana, dan juga ada Ira. Untuk itu, saya juga selaku presentator pertama di sini akan memaparkan terkait pengertian dari multitrading. Multitrading adalah suatu kemampuan yang memungkinkan beberapa kumpulan instruksi atau proses itu dijalankan secara bersamaan atau time slicing dalam sebuah program. Contohnya, ketika kita sedang memainkan game dalam Android, kemudian kita bisa juga membuka aplikasi lainnya selain game tersebut. Contoh lain, ketika kita melakukan browsing dan kita dapat melakukan tab-tab lain atau halaman-halaman lain selain browsing yang di awal tadi. Mungkin seperti itu. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, jadi saya akan membawakan materi tentang pengertian thread. Pengertian thread adalah rangkaian eksekusi dari sebuah aplikasi Java, dan setiap program Java minimal memiliki satu buah thread. Thread bisa diartikan juga sebagai sekumpulan instruksi proses yang dieksekusi secara independen. New thread yang berada di status ini adalah objek dari kelas thread yang baru dibuat, yaitu saat instansiasi objek dengan statement new. Saat thread berada di status new, belum ada sumber daya yang dialokasikan, sehingga thread belum bisa menjalankan perintah apapun. Untuk membuat thread dalam Java terdapat dua cara, antara lain 1. Extend class thread. Untuk menjalankan thread dapat dilakukan dengan memanggil metode start. Saat start dijalankan, maka sebenarnya metode run dari kelas akan dijalankan. Jadi, untuk membuat thread harus mendefinisikan metode run pada definisi kelas. Konstruktor dari cara ini adalah subthread, nama objek sama dengan new subthread, nama objek start. 2. Implement interface runnable. Cara ini merupakan cara yang paling sederhana dalam membuat thread. Runnable merupakan unit abstrak, yaitu kelas yang mengimplementasikan interface ini hanya cukup mengimplementasikan fungsi run. Dalam mengimplementasi fungsi run, kita akan mendefinisikan instruksi yang membangun sebuah thread. Konstruktor dari cara ini adalah myThread, myObject sama dengan new myThread, tanda kurung, titik koma, thread, nama objek sama dengan new thread, my object, atau new thread, new object runnable. My thread merupakan kelas yang mengimplementasikan interface dari runnable. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, selanjutnya antarmuka yang dapat dijalankan. Kita dapat menginterface runnable dengan cara mengimplementasikannya pada kelas yang akan kita buat thread di dalamnya. Namun dalam interface runnable tidak terdapat metode-metode yang memudahkan kita dalam membuat thread, karena metode-metode tersebut hanya ada di dalam kelas thread. Cara ini merupakan cara yang paling sederhana dalam membuat thread. Runnable merupakan unit abstrak, yaitu kelas yang mengimplementasikan interface ini hanya cukup mengimplementasikan fungsi run. Dalam mengimplementasikan fungsi run, kita akan mendefinisikan instruksi yang membangun sebuah thread. Konstruktor dari cara ini adalah myThread, myObject sama dengan new myThread. Thread nama objek sama dengan new thread atau myObject, atau new thread atau new object runnable. myThread merupakan kelas yang mengimplementasikan interface dari runnable object. Dari kelas thread akan menjadikan parameter instansi objek kelas thread. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu status utas yang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada new. Thread yang berada di status ini adalah objek dari kelas thread yang baru dibuat, yaitu saat instansi objek dengan statement new saat thread berada di status
status new. Belum ada sumber daya yang dialokasikan sehingga thread belum bisa menjalankan perintah apapun. Dan untuk yang kedua, renable. Agar thread bisa menjalankan tugasnya, metode start dari kelas thread harus dipanggil. Ada dua hal yang terjadi saat pemanggilan metode start, yaitu alokasi memori untuk thread yang dibuat dan pemanggilan metode run. Saat metode run dipanggil, status thread berubah menjadi renable. Artinya thread tersebut sudah memenuhi syarat untuk dijalankan oleh JVM. Thread yang sedang berjalan juga berada di status renable. Dan untuk yang selanjutnya ada blocked. Sebuah thread dikatakan berstatus blocked atau terhalang jika terjadi blocking statement. Misalnya pemanggilan metode sleep. Sleep adalah suatu metode yang menerima argumen bertipe integer dalam bentuk millisecond. Argumen tersebut menunjukkan seberapa lama thread akan tidur. Selain sleep, dulunya dikenal metode suspend, tetapi sudah disarankan untuk tidak digunakan lagi karena mengakibatkan terjadi deadlock. Thread akan menjadi renable kembali jika interval metode sleep-nya sudah berakhir atau pemanggilan metode resume. Jika untuk menghalangi thread tadi digunakan metode suspend. Dan untuk yang terakhir ada dead. Sebuah thread berada di status dead bila telah keluar dari metode run. Hal ini terjadi karena thread tersebut memang telah menyelesaikan pekerjaannya di metode run maupun karena adanya pembatalan thread. Status jelas dari sebuah thread tidak dapat diketahui, tetapi metode isLeave mengembalikan nilai boolean untuk mengetahui apakah thread tersebut dead atau tidak. Oke, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, materi selanjutnya yaitu runnable loop berjalan. Looping dalam bahasa pemrograman adalah fitur yang memfasilitasi eksekusi sekumpulan instruksi atau fungsi secara berulang-ulang saat beberapa kondisi bernilai true. Java menyediakan 3 cara untuk mengeksekusi loop. Meskipun semua cara menyediakan fungsionalitas dasar yang serupa, mereka berbeda dalam sintaks dan waktu pemeriksaan kondisinya. Java menyediakan 3 jenis pernyataan bersyarat. Jenis kedua ini adalah pernyataan loop. While loop. While loop adalah pernyataan aliran kontrol yang memungkinkan kode dieksekusi berulang kali berdasarkan kondisi boolean yang diberikan. Perulangan while dapat dianggap sebagai pernyataan if yang berulang. Yang kedua, for loop. For loop menyediakan cara ringkas untuk menulis struktur loop. Tidak seperti while loop, pernyataan for menggunakan inisialisasi, kondisi, dan kenaikan atau penurunan dalam satu baris sehingga memberikan struktur perulangan yang lebih pendek dan mudah didebug. Yang ketiga, do while. Do while loop mirip dengan while loop dengan perbedaan hanya memeriksa kondisi setelah mengeksekusi pernyataan dan karena itu merupakan contoh exit control loop. Selanjutnya yaitu penjadwal utas. Pada Java terdapat thread scheduler yang menentukan thread mana yang beraksi pada selang waktu tertentu. Scheduler pada JVM mendukung primitif multithreading, yaitu suatu thread dengan prioritas tinggi dapat menyeruak masuk dan menginterupsi thread yang sedang beraksi. Kemampuan ini sangat menguntungkan dalam membuat aplikasi real-time. Scheduler pada JVM juga mendukung non-primitive multithreading atau sering disebut juga comparative multithreading, yaitu thread yang sedang beraksi tidak dapat diinterupsi. Ia akan menguasai waktu CPU sampai ia menyelesaikan tugasnya atau secara eksplisit merelakan diri untuk berhenti dan memberi kesempatan bagi thread yang lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang membuat dan memulai dua utas. Di sini sistem multithreading Java dibangun di atas kelas thread. Metodenya dan antarmuka pengiringnya runnable untuk membuat utas baru. Program Anda akan memperluas utas atau mengimplementasikan antarmuka runnable. Di sini ada bahasa pemrograman Java yaitu class myThread implements runnable. Terus ada atribut name dengan tipe data string, lalu thread T, ada myThread string thread. Terus name sama dengan thread name, artinya di sini atribut name itu mempunyai ciri yaitu thread atau class thread. Di sini T sama dengan new thread, terus this, name. Lalu system out print line, ada new thread,
plus T, lalu T titik start. Lalu selanjutnya di line baru ada public void run atau method run, lalu ada try, ada perulangan for, integer i sama dengan 5, lalu i lebih besar dari 0. Terus ada line baru system out print line name plus, lalu plus i, lalu ada treat sleep dalam kurung 1000, lalu ada catch interrupt exception. Selanjutnya line baru ada system out print line name plus interrupted. Lalu di line baru ada system out print line name plus exiting. Lalu ada class multithread atau dua utas yaitu public static void main string air gas. Lalu di line baru ada new thread, new my thread, lalu dalam kurung 1, new my thread dalam kurung 2, dan new thread 3. Lalu di line baru ada try, treat sleep dalam kurung 1000. Lalu ada catch-nya yaitu interrupted exception ada system out print line main thread interrupted. Lalu yang terakhir ada line baru yaitu system out print line main thread exiting. Sekian, terima kasih. Baik, itu tadi pemaparan materi terkait konsep multithreading. Yang intinya konsep multithreading ini merupakan konsep yang digunakan untuk dapat menjalankan tugas-tugas yang dapat dilakukan secara bersamaan. Sehingga dengan konsep ini tugas-tugas yang banyak akan cepat selesai karena tidak saling tunggu-menunggu untuk menyelesaikan tugas tersebut. Selain itu, dengan menggunakan konsep multithreading ini, kita dapat menggunakan core yang terdapat dalam pemrograman tersebut. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.